Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Safi Bisartika dengan NIM 191420975. Saya dari program studi Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas 19 November Kolaka. Baiklah, adapun tujuan saya membuat video kali ini yaitu untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Fisiologi Tumbuhan yang diampuh oleh Ibu dosen Maretik SP MSI. Baiklah, nanti di dalam video ini saya akan menjelaskan materi tentang hormon. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan hormon pada tumbuhan. Jadi, yang pertama-tama yaitu definisi dari hormon pada tumbuhan itu sendiri. Nah, di mana jadi hormon tumbuhan atau fitohormon ini dia adalah sekumpulan senyawa organik bukan unsur hara atau nutrien, baik yang terbentuk secara alami maupun oleh manusia, di mana di dalamnya itu kadarnya sangat kecil, mampu mendorong, menghambat atau mengubah pertumbuhan, perkembangan dan pergerakan atau taksis tumbuhan atau kadar kecil, di mana kadar kecil yang dimaksud ini adalah berada pada kisaran 1 milimol liter sampai pada mikromol per liter. Nah, jadi hormon ini dia merupakan zat pengatur tumbuh, yaitu molekul organik yang dihasilkan oleh satu bagian tumbuhan dan ditransportasikan ke bagian yang lain yang dipengaruhinya. Di mana hormon pada tumbuhan ini dia yaitu sekumpulan senyawa organik bukan hara seperti yang dijelaskan pertama tadi ya. Kemudian selanjutnya masuk pada definisi. Nah, definisi umum dari hormon itu sendiri. Nah, jadi hormon itu dia adalah zat kimia yang terbentuk dalam satu organ atau bagian tubuh dan dibawa dalam darah ke organ atau bagian di mana mereka ini menghasilkan efek fungsional. Nah, hormon ini dia membawa pesan dari kelenjar kepada sel-sel untuk mempertahankan tingkat bahan kimia dalam aliran darah yang mempunyai homeositas. Jadi dia itu tergantung pada efeknya masing-masing, di mana hormon ini dapat mengubah aktivitas fungsional dan kadang-kadang struktural satu atau beberapa organ atau jaringan. Nah, selanjutnya jadi hormon itu dia istilah berasal dari kata Yunani yaitu hormau, di mana hormau ini artinya menggairahkan atau membangkitkan. Nah, hal ini dia mencerminkan peranan hormon yang tadi itu yang bertindak sebagai katalis untuk perubahan kimia lainnya pada tingkat sel yang diperlukan untuk pertumbuhan itu, perkembangan dan energi. Nah, hormon ini dia itu beredar bebas dalam aliran darah. Dia ini menunggu untuk dikenali oleh sel target yang menjadi tujuan dari mereka. Nah, sel target ini dia memiliki reseptor yang hanya dapat diaktifkan dengan jenis hormon tertentu. Selain diaktifkan, sel itu tahu untuk memulai fungsi tertentu. Misalnya, dia mengaktifkan gen atau untuk memproduksi energi kembali. Nah, itulah tadi pengertian atau definisi dari hormon pada tumbuhan dan hormon secara umum itu sendiri. Kemudian kita masuk pada jenis-jenis hormon, di mana terdapat beberapa jenis-jenis hormon. Nah, jadi sini saya akan menjelaskan jenis-jenisnya itu satu persatu. Nah, kita masuk pada jenis hormon yang pertama, di mana jenis hormon yang pertama itu yaitu hormon auksin. Jadi hormon auksin ini dia dicirikan sebagai substansi yang merangsang pembelokan ke arah cahaya atau fotonastif pada biosit terhadap Coleoptile haver atau Avena sativa pada suatu kisaran konsentrasi, di mana kebanyakan auksin ini dia alami memiliki gugus indol. Nah, auksin sintetik ini memiliki struktur yang berbeda-beda. Ada beberapa auksin alami, diantaranya asam indolasetat atau IAA dan asam indol butirat atau IBA. Nah, auksin
sintetik atau dibuat oleh manusia banyak macamnya, yang umumnya dikenal adalah asam naflasentat atau NaA, kemudian ada asam beta novoxiasetat atau BNOA, kemudian ada asam 2,4 diklorofenoxiasetat atau selanjutnya, dan asam 4 klorofenoxiasetat, dan juga dikenal sebagai herbisida pada konsentrasi yang jauh lebih tinggi. Jadi hormon ini adalah hormon pertumbuhan yang pertama kali ditemukan oleh First Went. Jadi hormon auksin ini pertama kali ditemukan oleh ilmuwan yang bernama First Went pada tahun 1863 sampai dengan 1935. Nah, di tahun 1928 ialah ahli botani Belanda yang menyatakan bahwa tak mungkin terjadi suatu pertumbuhan tanpa adanya suatu zat yang tumbuh. Nah, masuk pada fungsi dari hormon auksin ini, di mana terdapat beberapa fungsi, yaitu yang pertama, dia ini berfungsi untuk merangsang perpanjangan sel. Kemudian yang kedua, dia merangsang suatu pembentukan bunga dan buah. Selanjutnya dia itu merangsang pemanjangan titik buah. Kemudian mempengaruhi pembengkokan pada batang. Kemudian merangsang pembentukan akar lateral, dan yang terakhir, fungsi yang terakhir yaitu dia ini merangsang terjadinya suatu proses diferensiasi. Nah, kita masuk pada hormon yang kedua. Hormon selanjutnya yaitu hormon sitokinin. Jadi golongan sitokinin ini dia sesuai dengan namanya, yaitu merangsang atau terlibat pada pembelahan sel. Nah, sitokinin ini dia ini berarti terkait pembelahan sel, di mana senyawa dari golongan ini yang pertama ditemukan oleh kinetin. Nah, kinetin ini diekstrak pertama kali dari cairan sperma ikan kering. Nah, namun kemudian diketahui ditemukan pada tumbuhan dan manusia. Selanjutnya, orang yang menemukan pula zeatin yang diekstrak dari bulir jagung yang belum masak. Nah, zeatin tadi juga itu diketahui merupakan komponen aktif utama pada kelapa yang dikenal memiliki kemampuan mendorong pembelahan sel. Jadi, sitokinin alami lain misalnya ada 2-IP. Sitokinin alami merupakan turunan dari purin. Nah, sitokinin sintetik kebanyakan dibuat dari turunan purin pula, seperti ada benziladenin dan benzilamino. Kemudian masuk pada hormon sitokinin ialah hormon yang bersama dengan satu hormon auksin di dalam yang mempengaruhi suatu pembelahan sel yang disebut juga sitokinesis. Nah, sitokinin ini tersebut dapat diperoleh pada suatu ragi, santan kelapa. Jadi dia diperoleh dari santan kelapa, ekstrak buah apel, serta juga pada jaringan tumbuhan yang membelah. Kemudian masuk pada fungsinya. Nah, jadi fungsi hormon sitokinin ini yaitu mengatur suatu pembentukan bunga dan buah, kemudian membantu suatu proses pertumbuhan akar, serta juga tunas pada pembuatan kultur jaringan. Kemudian memperkecil dominasi apikal, serta dapat menyebabkan suatu pembesaran daun muda. Kemudian dia merangsang suatu pembelahan sel dengan cepat bersama-sama giberelin dan juga auksin. Nah, di sini ada giberelin. Jadi sebentar di bawah saya akan menjelaskan juga hormon dari giberelin ini. Kemudian dia bisa membantu untuk mengatur pembelahan sel yang terdapat pada daerah meristem, sehingga pertumbuhan titik pada tumbuh itu normal. Kemudian fungsi selanjutnya yaitu menunda pengguguran pada daun, bunga, serta buah yang dilakukan dengan cara meningkatkan transport zat makanan ke organ itu. Kemudian masuk pada hormon giberelin tadi. Nah, di sini giberelin atau asam giberalat. Jadi golongan ini dia ini merupakan golongan yang secara struktur paling bermiripan dan diberi nama dengan nomor urut penemuan atau pembuatannya, di mana senyawa pertama yang ditemukan memiliki efek fisiologi adalah GA3 atau asam giberalat 3. Nah,
GA3 ini dia merupakan substansi yang diketahui menyebabkan pertumbuhan membesar pada padi yang terserang fungi Gibberella fujikuri. Nah, hormon gibberellin ini ialah zat yang didapat dari salah satu jenis jamur yang hidup sebagai suatu parasit pada tanaman padi di jagung. Jamur itu disebut dengan Gibberella fujikuri. Nah, kemudian fungsi dari hormon gibberellin ini yaitu mempengaruhi pemanjangan dan juga pembelahan sel, mempengaruhi perkembangan embrio dan juga kecamba. Fungsi selanjutnya yaitu menghambat pembentukan biji. Kemudian dia mempengaruhi pemanjangan batang, kemudian mempengaruhi pertumbuhan dan juga perkembangan dari akar, daun, bunga, serta buah. Nah, kemudian masuk pada hormon etilena, di mana hormon etilena atau Athena ini merupakan satu-satunya zat pengatur tumbuh yang berwujud gas pada suatu dan tekanan ruang atau ambien. Selain itu, etilena ini tidak memiliki variasi bentuk lain, di mana peran senyawa ini sebagai perangsang pemasakan buah telah diketahui sejak lama, meskipun orang itu hanya tahu dari prakteknya tanpa mengetahui apa penyebabnya. Di mana pemeraman merupakan tindakan menaikkan konsentrasi etilena di sekitar jaringan buah untuk mempercepat pemasakan dari buah itu. Nah, kemudian pengarbitan. Pengarbitan adalah tindakan pembentukan asetilena atau etuna atau gas karbit yang di udara sebagian akan tereduksi oleh gas hidrogen menjadi etilena. Nah, hormon gas etilena ini dia adalah hormon yang dihasilkan dari buah yang sudah tua. Buah yang sudah tua itu juga bisa berwarna hijau, tersebut disimpan dalam kantong tertutup, maka yang terjadi pada buah tersebut akan cepat masak. Kemudian masuk pada fungsinya. Jadi fungsi dari hormon gas etilen ini yaitu yang pertama dia mempercepat dalam pematangan suhu buah, kemudian selanjutnya menyebabkan pertumbuhan batang menjadi tebal dan juga kukuh, kemudian memacu suatu hormon lain dalam menimbulkan suatu reaksi tertentu, kemudian dia mendukung terbentuknya atau terjadinya bulu-bulu akar, kemudian selanjutnya dia induksi sel kelamin betina pada bunga, kemudian merangsang terjadinya pemekaran pada bunga, mengakhiri masa dormansi dan pembentukan akar adventif. Nah, masuk pada selanjutnya yaitu asam absisat. Jadi asam absisat atau ABA ini merupakan kelompok fitohormon yang terkait dengan dormansi dan perontokan daun. ABA ini selanjutnya dapat diproses menjadi bentuk turunan tidak aktif yang disebut sebagai ABA metabolit. ABA ini sering dikelompokkan sebagai hormon inhibitor karena peranannya yang kerap terkait dengan penundaan proses. Nah, hormon asam absisat ini adalah hormon yang menghambat suatu pertumbuhan tanaman yang dilakukan dengan cara mengurangi kecepatan pembelahan sel ataupun pada pembesaran sel atau juga dapat kedua-duanya. Kemudian masuk pada fungsi dari hormon asam absisat ini. Jadi fungsinya itu dia mengurangi kecepatan pembelahan dan pemanjangan di daerah titik tumbuh. Kemudian memacu pengguguran daun pada saat kemarau untuk mengurangi penguapan air. Kemudian membantu menutup stomata daun untuk mengurangi penguapan. Kemudian mengurangi kecepatan pembelahan dan pemanjangan sel, bahkan menghentikannya. Nah, kemudian selanjutnya memicu berbagai jenis sel tumbuh untuk menghasilkan gas etilen. Fungsi yang terakhir dia memacu dormansi biji agar tidak berkecambah. Nah, fungsi dari asam absisat ini pada peran fisiologis yaitu dia
mempercepat absisi bagian tumbuh yang menua seperti daun, buah, dan dormansi tunas. Kemudian menginduksi pengangkutan fotosintesis ke biji yang sedang berkembang dan mendorong sintesis protein simpanan. Kemudian mengatur penutupan dan pembukaan stomata terutama saat cekaman air. Nah, masuk pada hormon selanjutnya atau hormon yang terakhir, yaitu ada hormon kalin. Di mana hormon kalin ini ialah hormon yang dapat merangsang suatu pembentukan organ tubuh. Kalin tersebut dibedakan menjadi 4 macam organ tubuh dan fungsi yang berbeda-beda. Nah, fungsi hormon kalin dari 4 tadi yaitu yang pertama ada kaulokalin, di mana ia adalah hormon yang berfungsi dalam merangsang suatu proses pembentukan batang. Nah, yang kedua ada rizokalin, di mana ia adalah hormon yang berfungsi dalam merangsang suatu pembentukan akar. Nah, hormon yang ketiga ada filokalin, ialah hormon yang berfungsi untuk merangsang dalam suatu pembentukan daun. Nah, hormon yang keempat dia adalah hormon antokalin, di mana ia adalah hormon yang berfungsi untuk merangsang suatu pembentukan bunga. Nah, itulah tadi jenis-jenis hormon serta fungsinya masing-masing. Nah, selanjutnya kita masuk pada fungsi dari hormon pada tumbuhan itu sendiri, di mana fungsi hormon pada tumbuhan yaitu hormon ini berfungsi untuk mempengaruhi pertambahan panjang batang, pertumbuhan, diferensiasi, dan percabangan akar. Kemudian fungsi yang kedua yaitu mempengaruhi pertumbuhan dan diferensiasi akar, mendorong pembelahan sel dan pertumbuhan secara umum, mendorong perkecambahan dan menunda penuaan. Fungsi yang ketiga yaitu mendorong perkecambahan biji, perkembangan kuncup, pemanjangan batang dan pertumbuhan daun, mendorong pembungaan dan perkembangan buah, mempengaruhi pertumbuhan dan diferensiasi akar. Nah, kemudian fungsi selanjutnya yaitu dia menghambat pertumbuhan, merangsang penutupan stomata pada waktu kekurangan air dan mempertahankan dormansi. Kemudian fungsi selanjutnya mendorong pematangan, merangsang pertumbuhan akar, merangsang pertumbuhan batang, merangsang pertumbuhan daun, dan fungsinya yang terakhir yaitu merangsang pertumbuhan dari bunga. Nah, mungkin itu saja materi hormon dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.